Rambut sehat bukanlah soal keberuntungan. Itu adalah hasil dari folikel yang kuat dan terawat dengan baik. Sebagian besar masalah rambut tidak dimulai di permukaan. Masalah tersebut dimulai secara diam-diam di dalam folikel. Folikel rambut Anda sehat, rambut tumbuh kuat, tebal, dan penuh vitalitas. Ketika folikel melemah, rambut menjadi tipis, kusam, dan rapuh. Memahami dunia tersembunyi ini adalah langkah pertama menuju rambut yang benar-benar sehat. Folikel rambut adalah terowongan kecil di dalam kulit. Disinilah setiap helai rambut berada. Rambut yang terlihat hanyalah puncak dari cerita. Pekerjaan sebenarnya terjadi jauh di dalam terowongan ini. Folikel menentukan seberapa tebal rambut Anda nantinya. Folikel menentukan seberapa panjang rambut akan tumbuh. Folikel juga menentukan kapan rambut akan rontok. Folikel rambut memiliki banyak bagian. Setiap bagian memiliki peran khusus. Bersama-sama, mereka menciptakan dan mendukung pertumbuhan rambut. Umbi rambut adalah pangkal akar rambut. Bentuknya bulat. Ini adalah pusat pertumbuhan rambut. Sel-sel baru diproduksi di sini setiap hari. Papila dermal terletak di bagian bawah bulbus. Papila ini kaya akan pembuluh darah. Ia membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel yang sedang tumbuh. Ia juga mengirimkan sinyal pertumbuhan. Kelenjar sebaceous melekat pada folikel. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami. Minyak ini menjaga kelembapan kulit kepala. Minyak ini melindungi rambut dari kekeringan. Otot erektor rambut adalah otot kecil yang terhubung ke folikel. Otot ini menyebabkan rambut berdiri tegak ketika Anda merasa kedinginan atau takut. Otot ini juga membantu mendorong minyak di sepanjang batang rambut. Semua bagian ini bekerja sebagai satu kesatuan. Jika satu bagian melemah, seluruh sistem akan terganggu. Setiap folikel rambut melewati tahapan pertumbuhan, istirahat, dan kerontokan. Siklus ini menjaga rambut tetap baru. Siklus ini juga menjaga kesehatan kulit kepala. Ketika siklus tetap seimbang, rambut terlihat lebat dan kuat. Ketika siklus terganggu, kerontokan rambut meningkat. Folikel rambut sangatlah sensitif. Banyak kebiasaan sehari-hari dan perubahan internal dapat merusaknya. Kerusakan seringkali terjadi secara perlahan. Pada saat kerontokan rambut terlihat, folikel tersebut sudah menderita selama berbulan-bulan. Mari kita pahami penyebab utama kerusakan folikel rambut. Darah membawa kehidupan ke folikel. Ia membawa oksigen. Ia membawa nutrisi. Kulit kepala yang tegang dapat mengurangi aliran darah. Stres dalam waktu lama juga dapat membatasi sirkulasi. Kurangnya gerakan memengaruhi seluruh tubuh. Kulit kepala pun tidak terkecuali. Gaya hidup kurang gerak dapat memperburuk hal ini. Olahraga meningkatkan aliran darah. Olahraga juga meningkatkan pasokan oksigen ke akar. Hormon mengontrol sinyal pertumbuhan rambut. Salah satu hormon yang disebut DHT dapat mengecilkan folikel pada beberapa orang. Hal ini menyebabkan penipisan rambut seiring waktu. Masalah tiroid juga dapat memengaruhi pertumbuhan. Baik kadar tiroid rendah maupun tinggi dapat menyebabkan rambut memasuki fase istirahat. Hormon stres meningkatkan kortisol. Kortisol yang tinggi dapat memperpendek fase pertumbuhan. Hal ini juga dapat meningkatkan kerontokan bulu. Rambut membutuhkan bahan pembangun. Protein membentuk strukturnya. Zat besi membawa oksigen. Seng mendukung perbaikan. Biotin mendukung pembentukan keratin. Vitamin D mendukung siklus pertumbuhan. Ketombe dapat menyumbat folikel. Pertumbuhan jamur dapat menyebabkan peradangan pada kulit kepala. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Folikel yang tersumbat memerangkap minyak dan kotoran. Hal ini dapat melemahkan akar rambut. Peradangan dapat merusak papila dermal. Pewarnaan rambut dapat mengiritasi kulit kepala. Bahan kimia pelurus rambut dapat melemahkan akar rambut. Pengeringan rambut yang sering dapat membuat kulit kepala kering.
Panas membuka kutikula. Zat kimia mengubah struktur protein. Seiring waktu, folikel menjadi stres. Pertumbuhan melambat. Pengelupasan meningkat. Para ilmuwan telah mengkonfirmasi hubungan langsung antara mikrobioma usus dan kesehatan rambut. Triliunan bakteri dalam sistem pencernaan menghasilkan metabolit, seperti biotin dan asam lemak rantai pendek, yang mengalir melalui darah untuk memberi nutrisi pada folikel. Ketidakseimbangan dalam usus dapat menyebabkan peradangan sistemik, yang seringkali bermanifestasi sebagai penipisan rambut secara menyeluruh, atau kondisi seperti alopecia areata. Mari kita lihat nutrisi terbaik untuk pertumbuhan folikel rambut. Rambut terbuat dari keratin. Keratin adalah protein. Asam amino adalah bahan pembangunnya. Asupan protein yang rendah dapat melemahkan rambut. Folikel memperlambat produksi keratin. Helai rambut menjadi tipis. Pertumbuhan menjadi lambat. Telur, lentil, ikan, dan produk susu menyediakan protein berkualitas. Makanan-makanan ini mendukung pembelahan sel yang stabil di dalam folikel rambut. Zat besi membantu membawa oksigen dalam darah. Folikel membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Kekurangan zat besi mengurangi pengiriman oksigen. Fase pertumbuhan menjadi lebih pendek. Pengelupasan folikel dapat meningkat. Sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, kurma, dan daging merupakan sumber zat besi yang kaya. Makanan-makanan ini membantu menjaga folikel tetap aktif. Biotin mendukung pembentukan keratin. Vitamin B lainnya mendukung pertumbuhan sel dan energi. Kadar yang rendah dapat menyebabkan rambut lemah. Pertumbuhan rambut menjadi lambat. Kuku juga bisa menjadi rapuh. Biji-bijian utuh, kacang-kacangan, biji-bijian, dan pisang merupakan sumber yang baik. Asam lemak omega 3 menjaga kelembapan kulit kepala. Asam lemak ini mengurangi peradangan. Asam lemak ini mendukung keseimbangan minyak yang sehat. Selain itu, asam lemak omega 3 juga meningkatkan aliran darah. Hal ini membantu pengiriman nutrisi ke folikel. Ikan berlemak, biji rami, dan kenari kaya akan asam lemak omega 3. Antioksidan melindungi folikel dari stres oksidatif. Polusi dan sinar matahari menciptakan radikal bebas. Radikal bebas ini dapat merusak sel. Vitamin C, vitamin E, dan polifenol tumbuhan membantu menetralkannya. Buah dan sayuran kaya akan senyawa-senyawa ini. Makanan yang berwarna-warni seringkali berarti perlindungan yang kuat untuk akar rambut Anda. Mari kita lihat beberapa tips bermanfaat untuk rambut sehat. Setiap lubang folikel harus tetap bersih. Minyak berlebih dapat menyumbatnya. Sel kulit mati dapat menyumbatnya. Lubang yang tersumbat mengurangi aliran oksigen. Lubang tersebut memerangkap bakteri. Hal ini dapat menyebabkan peradangan. Pembersihan secara teratur menghilangkan penumpukan kotoran. Eksfoliasi lembut membantu menghilangkan sel-sel mati. Ini menjaga lingkungan folikel tetap segar. Keseimbangan sebum sangat penting. Terlalu banyak minyak dapat mencekik akar rambut. Terlalu sedikit minyak dapat mengeringkan kulit kepala. Keseimbangan mendukung pertumbuhan yang stabil. Kulit kepala memiliki lapisan asam alami. Lapisan ini disebut mantel asam. Lapisan ini melindungi dari mikroba dan mendukung bakteri sehat. Sampo yang keras dapat mengganggu keseimbangan ini. Ketika pH meningkat, iritasi pun meningkat. Lapisan pelindung melemah. pH yang seimbang menjaga kutikula tetap halus dan menenangkan kulit kepala. Hal ini mendukung kesehatan folikel. Mencuci rambut menjaga kebersihan kulit kepala. Ini menghilangkan keringat, minyak, dan kotoran. Folikel yang bersih bekerja lebih baik. Frekuensi pencucian tergantung pada jenis kulit kepala. Kulit kepala berminyak mungkin perlu sering dicuci. Kulit kepala kering membutuhkan jeda waktu yang lebih lama. Suhu air sebaiknya sedang. Air panas dapat menghilangkan minyak alami. Ini dapat membuat kulit kepala kering. Pijat kulit kepala dengan ujung jari Anda. Gunakan gerakan melingkar perlahan. Ini meningkatkan aliran darah.
Ini juga membantu membersihkan akar rambut. Menyisir rambut menyebarkan minyak alami. Selain itu, juga menghilangkan rambut rontok. Gunakan sisir bergigi lebar. Mulailah dari ujung rambut. Gerakkan sisir perlahan ke atas. Ini mengurangi tekanan tarikan. Hindari menyisir rambut basah dengan kuat. Rambut basah mudah meregang. Ini dapat merusak akar rambut. Gaya rambut yang ketat menarik folikel rambut. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan akibat tarikan. Kepang dan sanggul yang longgar mengurangi ketegangan. Ikat rambut lembut lebih baik daripada karet rambut yang ketat. Perawatan malam hari juga penting. Sarung bantal sutra atau katun mengurangi gesekan. Kepang yang longgar melindungi rambut saat tidur. Pijat meningkatkan sirkulasi darah. Lebih banyak darah mencapai papila dermal. Ini membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi. Gunakan ujung jari Anda. Berikan tekanan lembut. Gerakkan secara perlahan membentuk lingkaran. 5 hingga 10 menit sehari dapat membantu. Pijat juga merelaksasi otot-otot kulit kepala. Ini dapat mengurangi ketegangan. Jaringan yang rileks memungkinkan aliran nutrisi yang lebih baik. Minyak rosemary dapat merangsang sirkulasi darah. Penggunaan teratur dapat mendukung pertumbuhan rambut yang lebih tebal. Minyak peppermint memberikan efek pendinginan. Ini meningkatkan aliran darah di dekat permukaan kulit kepala. Dapat menyegarkan kulit kepala. Minyak jarak kaya akan asam lemak. Minyak ini menjaga kelembapan dan dapat memperkuat akar rambut. Selalu encerkan minyak esensial dengan minyak pembawa. Minyak kelapa atau minyak almond cocok digunakan. Lidah buaya menenangkan kulit kepala. Ia mengurangi iritasi. Ia juga membantu menjaga keseimbangan kelembapan. Jus bawang mengandung sulfur. Sulfur membantu pembentukan keratin. Ia dapat meningkatkan kekuatan akar rambut. Biji fenugreek kaya akan protein dan zat besi. Pasta biji fenugreek dapat menutrisi kulit kepala. Ia juga dapat mengurangi kerontokan rambut. Membilas rambut dengan jus amla memiliki manfaat yang luar biasa. Manfaatnya meliputi penguatan akar rambut, mendorong pertumbuhan, dan menambah kilau, berkat kandungan vitamin C, antioksidan, dan asam lemaknya yang kaya yang menutrisi folikel, melawan kerusakan, dan meningkatkan sirkulasi kulit kepala, sementara sifat antibakterinya membantu mengontrol ketombe dan uban dini. Rambut Anda mencerminkan perawatan batin Anda. Ketika Anda merawat tubuh, pikiran, dan kulit kepala Anda memberi folikel rambut alat yang mereka butuhkan untuk tumbuh subur. Pertumbuhan menjadi stabil, kerontokan menjadi seimbang, kekuatan kembali ke akar rambut. Ingatlah bahwa perubahan membutuhkan waktu. Setiap kebiasaan kecil yang Anda perbaiki hari ini membangun fondasi untuk rambut yang lebih baik di masa depan. Perlakukan kulit kepala Anda dengan sabar. Beri makan folikel rambut Anda dengan penuh perhatian. Akar rambut yang kuat akan memberi Anda imbalan berupa rambut yang sehat dan indah selama bertahun-tahun yang akan datang. Untuk artikel dan pembaruan terkait, lihat deskripsi di bawah ini. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like dan subscribe agar tetap terhubung. Terima kasih.